Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala muslim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Marilah dalam kesempatan malam hari ini kita sama-sama bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan, dipanjangkan Allah Subhanahu wa umur, diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka kita mengaji ilmu agama, mengaji kitab Sirah Salikin. Salam dan salam terpuji kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimakumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu masih lagi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi tahu kepada kita supaya kita bisa menirunya, menurutinya. Kadang banyak, sedikit. Nah, selanjutnya yaitu al-islamu bainan nas. Jadi ujar Nabi bahwasanya kita itu yang bagus perangai itu yaitu diantaranya adalah mendoakan orang atau kita minta doakan. Doaul muslimin lil muslimi mustajabun. Doa orang muslim kepada muslim lainnya itu adalah mustajab. Nah, jadi kita minta apa? Doakan Allah dan sehat. Nah, minta doakan. Mendoakan kita imbang maghrib kita mendoakan orang muslimin. Ya Allah ampunilah orang-orang muslimin. Ya Allah ampunilah aku dan orang-orang muslimin ampuni. Minta. Nah, yang selanjutnya itu memaafkan daripada dosa orang yang akan orang yang salah, orang minta maaf dimaafi. Lamunnya kadang memaafi itu banyak dosanya. Dan yang selanjutnya adalah islamu bainan nas, yakni mendamaikan antara manusia yang bakal lahir. Orang bakal lahir didamaikan. Nah, itu ujar Nabi adalah akhlak orang muslim dan pahalanya ganal mendamaikan orang bakal lahir. Ujar Sayyidul kada mau marawat, Sayyidul kada mau marawat. Nah, maka itu adalah kita yang mendamaikan. Jadi di dalam kitab sini juga disebutkan bahwa dan setengah daripada bahwa mengislahkan orang yang bakal lahir, yakni memperdamaikan akan dia, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi mendamaikan orang nih. Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqati? Qalu bala ya Rasulullah. Qala islamu zatil baini. Artinya, adakah tiada aku kabarkan kamu dengan yang terlebih afdal daripada derajat orang yang puasa. Puasa sunat deh. Yang puasa itu kan tidak ada pahalanya, apalagi puasa Ramadan. Yang puasa bulan Rajab ya bagus. Puasa bulan Rajab. Kemudian oleh Nabi ini seandainya ini puasa sehari di bulan Rajab dan malamnya menghidupkan bulan Rajab, niscaya dia tidak disisa wahai sahabat. Kalau Nabi berjalan, lalu Nabi ini menangis. Nabi ujar sahabat, ya Rasulullah, Nabi yang menangis. Ujar Nabi, aku melihat orang dalam kubur ini disiksa oleh Allah SWT. Lalu aku mendoakannya, wahai sahabat, seandainya ini puasa siang hari di bulan Rajab sehari, malamnya menghidupkan dengan beribadah, niscaya ini kada kena siksa.
Ya Rasulullah, dengan sehari puasa dengan malam ibadah yang akan melepaskan dari siksa kubur lah. Ujar Nabi, na'am, iya. Nanya puasa. Nah, hendaklah Nabi kan hendak kepadanya orang yang lebih afdal daripada derajat puasa dan orang yang sembahyang dan bersedekah. Hendaklah Nabi aku beri ketahuikan. Nah, ujar sahabat, maka sambah mereka, iya ya Rasulullah. Imbala ya Rasulullah, inggih ya Rasulullah. Ulun hendak Nabi ngabarakan apa yang lebih afdal derajatnya puasa dan lebih afdal daripada salat dan daripada sedekah. Apa? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendamaikan orang yang bakal lahir. Nah, itu pahalanya benar. Orang bakal lahir lagi bini bisa didamaikan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati islamu jatil baini. Artinya terlebih afdal sedekah itu yaitu mengislahkan orang yang berkelahi. Nah, mendamaikan orang berkelahi itu adalah lebih afdal sedekah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha waslihu dzata bainikum fa innallaha yuslihu bainal mu'minina yaumal qiyamah. Artinya, takuti oleh kamu akan Allah Ta'ala dan islahkan oleh kamu akan orang yang berkelahi daripada kamu, maka karena bahwasanya Allah Ta'ala mengislahkan antara perkelahian orang yang mukmin pada hari kiamat. Ujian Nabi menyuruh kepada kita agar mendamaikan orang yang berkelahi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bikadzabin man asla bainal isnaini faqala khairan. Artinya bukan pendusta orang yang mengislahkan antara dua orang yang berkelahi itu, maka perkataan itu yaitu kebajikan. Orang yang berdusta sadang mendamaikan orang itu si A itu hendak benar minta maaf lawan nikah. Aku naik ke memaafkan. Aku naik namanya minta maaf, tapi namanya aku minta maaf pada. Adanya hendak benar minta maaf lawan pihak Pak. Padanya ada, tapi hendak mendamaikan berdusta nih. Nah, datang pulang tapi wahai bi, itu nasi A hendak benar berdamai berbaik lawan nikah ya Pak. Aku aja lah jika memaafi. Padahal ada minta maaf mbak berdamai ada, tapi didustai. Aku naik namanya ini minta maaf, tapi namanya aku ada kingsnya. Mau sekalinya, kedua-duanya mau. Nah, jadi kita ada tamunya kita di masjid di Baitullah dan pelataran. Jadi kita bersalaman kita situ. Datang minyak berdamai ada semana. Itu jadi Nabi nang mustaq tadina itu adalah kebaikan, kebajikan. Karenanya adalah mendamaikan orang. Itu juga orang berkelahi laki bini kan. Nah, itu adalah ujar Nabi kebaikan. Dustanya tadi. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kemudian daripada ia menyebutkan akan hadis ini menunjukkan ia atas wajib mengislahkan akan antara dua orang yang berkelahi itu, dan dikalau dengan berdusta sekalipun boleh itu, karena berdusta itu dari kebaikan. Kullul kadhibi maktubun illa an yaqibar rajulu fil harbi fa innal harba khut'atun aw ya'zibu baina isnaini fa yuslihu aw yukadziba li imratihi fa yurdiha. Untuk mendamaikan orang nih, tiap-tiap dusta itu disulatkan dosanya. Kamu
artinya seluruh dusta itu adalah ditulis berdosa. Orang berdosa itu berdosa. Melainkan bahwa berdusta seorang laki-laki di dalam berperang, maka bahwa perang itu memperdaya. Taktik perang berdusta di sini, tapi itu sedang perang boleh aja supaya musuh kalah dan memperdaya. Atau berdusta antara dua orang yang berkelahi, nah ini boleh. Maka mengislahkan antara keduanya itu, atau berdusta bagi istrinya karena menyukakan dan meridhokan akan dia. Nah itu tadi si A tadi hendak benar maafkan lawan ikan, hakunlah ikan memaafi, hendak benar ini aja sebagusan lawan ikan hakunlah. Ayo aja namanya. Jadi saya tahu ulang tapi hakunlah ikan memaafi. Ini hendak benar minta maaf lawan ikan, hendak benar bagus lawan ikan mau aja. Mau itu mendusta bapak halai itu. Atau berdusta juga lawan bini. Lawan bini boleh berdusta. Untuk apa? Membahagiakan, menyenangkan hatinya boleh. Gangan masin benar gangan. Sekali mahirop nyaman aja mamanya. Gangan teh nyaman benar gangan nih. Sedunia nih ada orang kayak ini. Imongnya padahal masih. Nah itu boleh di sini. Mendustai bini tadi supaya dia senang, mengislahkan, meridhokan, menyukakan hati bini, matikan istri. Nah kayak baik kan nyaman aja katuju aja kan, katuju benar ya. Nyaman lah makanannya, nyaman benar masakan ikan ya. Nah padahal masin dana, jangan jujur, kasihan ya. Sudah tuhuk mulakan, tuhuk menyiapkan sekali dirasai, ini kayak wadi. Nah, kasihannya itu jujur ngarangnya, tidak usah. Oke, itu di sini berdusta itu tadi, membaguskan orang tadi, ganal pahalanya. Nah, ganal daripada pahala puasa. Kita lah punya puasa, kada boleh minum, kada boleh makan siang. Ya Allah, kalau kita bersedekah harus ada duit dan bersedekah. Kalau kita sembahyang pasti ada tenaga kita sembahyang dulu apa dulu. Ayo bersuci. Nah, kalau dia mendamaikan orang itu pahalanya lebih afdal daripada itu tadi. Mendamaikan manusia. Yakni mendamaikan antara manusia yang berkelahi, dan judu yakni murah, pemurah. Jangan pengalah, luar biasa. Jangan bakhil. Pemurah ngarannya. Orang minta diberi, lamunya kawa, lamunya kada kawa, suara bagusi, pandir bagusi. Nah, mohon maaf dulu ada kawa hari ini. Kain dia kayaknya daripada memberi dasar ini minta terus nambah. Nah itu mana memberi tapi kada baik. Nah, pegelaman genal aja, jauhian minta aja nambah. Memberi juga tapi menyambah, jangan di situ. Dan karamu yakni mulia lagi murah. Nang gambarannya nang di dalam hadis sinilah, yaitu guru sombong. Itu yaitu gambarannya hadis Nabi nang ini nah. Mana pemurahnya iya, mendamaikan orang iya, pemaaf iya, memberi makan iya, ya Allah. Nang
mengikuti sidin rancak mengubahkan orang apa ngarannya itu menalakinakan orang na semua. Nah dia di Nabi ini guru sakumpul pas dah. Dan yang selanjutnya adalah al-bad'u bis salam, yakni memulai dengan memberi salam. Jadi kita orang muslim ini disunatkan memberi salam, walaupun sunat memberi salam tapi pahalanya kena nang menjawab itu wajib. Assalamualaikum, maka kita menjawab wajib. Lamunnya kita banyak kayak ini nah, maka mau menjawab itu fardu kifayah. Kalau semasjidan nggak ada menjawabnya, maka semasjidan berdosa. Tapi lamunnya ada seikung menjawab, yang lain kena dosa lagi. Benarnya salah. Dan kata setengah daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nih tentang salam nih, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhulunil jannata. Faqala inna min mujibatil maghfirati badlas salami wa husnal kalam. Ya Rasulullah, ya sahabat, tunjukkan olehmu akan dapat atas amal yang memasukkan ke dalam akan dapat ke dalam surga. Ya sahabat Nabi itu bertakwan tuh hingga ada amalan masuk ke surga itu kita harus nang ditakwan kepada Nabi. Kadada nang bertakwan ya Rasulullah ini nang cocok bagawi supaya sugih kayak apa? Jarang. Ada juga, tapi jarang. Tegang bertakwan hendak masuk surga. Kayak apa ya Rasulullah amalan supaya masuk surga? Itu aja. Maka sabda Nabi SAW bahwa setengah daripada yang mewajibkan diampuni dosa itu yaitu memberi salam dan membaikkan perkataan. Masuk. Nah di sini adalah ujazidin yang kita itu diampuni dosa yaitu memberi salam. Memberi salam. Masuk rumah, assalamualaikum. So, rumah kita seorang juga atau rumah orang kayak itu juga memberi salam. Atau kita menelepon, assalamualaikum. Bapak, nah, assalamualaikum. Memberi salam itu adalah diampuni dosa, mewajibkan diampuni dosa. Tapi namanya apa ngarannya, namanya kurang peralatan makan, jangan diberi salam, kasihan orang nyauti, batuk-batuk. Atau orang yang sedang di dalam WC diberi salam lah. Itu juga WC konnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, 3 kali. Bujur-bujur bacaannya yang assalamualaikum. Assalamualaikum pakai alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bagus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kayak bang. Tapi kita sini namanya memberi salam kayak itu sangka orang kita ceramah. Di murah lawang misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah juga cakap mana kada nah yang paling kada lah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah artinya adalah yang kita memberi salam itu adalah keampunan dosa, yakni memulai dengan memberi salam, dan kazmul ghaizi yakni menahan daripada marah. Jangan penyarikan, sedikit naik panik, sedikit marah, sedikit sarik. Kadang kalau orang takut tak singgung, tak gawe sedikit sarik. Nah penyarikan itu adalah lapas darah tinggi, kemudian penyakitan,
sakit hati, menyarikannya, sakit hati. Iba itu dendam, sarik. Iba itu iri, iba itu hasad, banyak daripada akibat daripada penyarikannya. Satu, ya penyakit tadi. Yang kedua, iriknya pada memberi Allah suka memberi juga. Jadi ya sarik kalau Allah suka. Nah dendam, kalau dendam yang ada memberi itu kalau memberi juga dendam. Itu gara-gara sarik. Imbah dendam, hasad, dengki, yang pada memberi sarik orang pada memberi itu tadi. Nah pada memberi juga iri atau hasad, dengki. Itu gara-gara pemarah, berpenyakitan. Imbah penyakitan tuh ada lagi gara-gara marah tuh lakas mati. Kenapa? Ya penyakitan. Gara-gara marah. Ujar Nabi, jangan marah, jangan penyarikan. Itu. Dan al-afu anin nas, yakni memaafkan daripada kesalahan manusia. Namanya kita hidup di dunia ini lah banyak namanya hitung-hitung. Ada orang yang minta maaf, ya maaf ya. Kadang yang dendam lah. Dan maha suci Nabi SAW itu daripada segala perangai kejahatan. Para nabi Rasulullah SAW itu tidak ada yang melaksanakan kejahatan, tidak ada melakukan kejahatan, tidak ada. Dan adalah yang menjauhkan daripada segala yang diharamkan. Ada yang diharamkan itu ada dikerjakan oleh para nabi. Dan daripada segala pekerjaan yang sia-sia, ada juga. Kayak kita bang bilang betuyuk kesalahan, bilang betuyuk sia-sia. Dan daripada segala pekerjaan yang batil, tidak ada juga. Itu para nabi. Dan maha suci Nabi SAW itu daripada berdusta, tidak pernah berdusta. Nah kayak raja tidak pernah berdusta. Dan maha suci ia daripada bakhil, yakni kikir, tidak pernah. Lamunya ada orang yang meminta kepada Nabi apa aja diberi sini. Orang yang meminta kepada Nabi apa aja diberi, sekalipun orang itu orang kafir diberi sini terus. Walaupun orangnya itu adalah non muslim, tetap diberi. Dan maha suci ia daripada segala sifat yang kecelaan. Tidak ada sifat yang celah pada Nabi itu ada. Bungas, suara bagus. Kan ada tadi kecelaannya. Kan ada. Ada kita banyak kecelaannya. Ibadah mata sipit. Ya Allah, mana sakit mata? Iya dah, ada baik. Ya Allah. Bajalan tidak bagus. Ibadah awak ada nang lamak. Ibadah awak ada nang poros. Ada baik. Ada nang tinggi. Ya Allah, ketinggian. Ada nang rendah. Ada nang putih. Ada nang hiram. Ya Allah. Kalau Nabi kadang-kadang kecelaannya pas, sempurna, bungas rupanya, bungas suaranya, bungas tingkah lakunya. Nah, semuaan pada zahir dan pada batinnya, zahir dan batin. Itu para nabi. Kadada celanya. Dan kata Mu'ad radhiyallahu anhu, ujar Sayyidina Mu'ad nih kepada Nabi, Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'ad, usika
اتقاء الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصار الأمل ولزوم الإيمان والتفقه بالقرآن وحب الآخرة والجزاء من الحساب وخفض الجناح وأنهاك أن تسب حكيما أو تكذب صادقا أو تطيع آثما أو تعصي إماما عادلا أو تفسد أرضا وأوصيك بتقوى الله عند كل حجر وشجر ومدر وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر وعلانية بالعلانية. Artinya telah berpesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dakwah hujan Mu'ad. Maka ia bersabda, Nabi bersabda, "Hai Mu'ad, aku berpesan akan dikau dengan takut engkau akan Allah Ta'ala dan benar dalam segala cerita dan segala perkataan." Jadi kisah-kisah itu bujur-bujur di dalam perkataan. Dan kisah ini kan banyak kalau macam-macam kisahnya. Ada yang kisah orang umrah, ada yang kisah vaksin, ada yang kisah macam-macam cerita itu. Nah, cerita itu jasidin nang benar-benar aja. Nah, jangan umpat-umpatan nang belum tentu benar lagi. Umpat juga kita menyesatkan, belum tentu benar lagi. Jadi Imam Syafi'i kalau lamunnya belum tentu benar, kita kisahkan, belum tentu jujur lagi, kita kisahkan, maka itu jadi termasuk adalah menyebarkan dusta juga. Lamunnya sudah yakin jujur juga kisahnya itu, ceritanya itu jujur. Nah, dipikirkan mendapat maslahatkah mengabarkan dikatakan. Lamunnya mendapat maslahat, dapat kebaikan, ayo jak sebarkan. Nah, kayak kita di WA itu. Lamunnya jujur dapat maslahat kebaikan, ayo jak sebarkan. Lamunnya kada dapat maslahat menyebarkannya, kada usah dia sudah. Itu kabar-kabar sudah. Nah, ini kan hampir apa? Nang asap tuh. Nah, itu belum tentu bujur kadang, kecuali bujur sunang memeriksa. Bujur itu misalnya racun, misalnya apalagi kadang pasti menyebarkan juga. Nah, jadi termasuk menyebarkan dusta juga. Ujar Imam Syafi'i, bukan ujar Allah. Jadi kita hati-hati nang bermedsos. Sudah kita banyak dosa, dibanyaki pulang dosanya. Nang belum tentu bujur. Seandainya bujur juga, apa maslahatnya? Misalnya, minyak ada dia juga. Tidak usah kan? Kecuali ada masalahnya supaya hati-hati misalnya. Nah, hanya kita ayo jak sebenarnya namanya ada masalahnya. Lamunnya kada ada di sini tidak usah kan. Ingin kita aja sudah. Itu dari Imam Syafi'i. Dan segala perkataan dan menyempurnakan dengan janji dan menunaikan amanah. Nah, janji kita tunaikan, namanya ada nama janji. Dan menunaikan amanah. Nah, menunaikan amanah anak, bini, keluarga, jiran, tetangga, banyak amanahnya. Dan meninggalkan khianat. Nabi ini menasihati lawan Mu'ad. Dan memeliharakan orang yang sekampung. Nah, dipelihara jangan sampai orang itu kesusahan karena kita. Jangan sampai
kita menyakiti orang. Nah, yang sampai orang tersakiti karena kita itu melihara ngarannya. Kamu kita kada menolong orang, jangan menyakiti orang. Dan rahmat akan anak yatim, artinya kasih sayang kepada anak yatim, yakni kasih sayang akan dia. Karena itu Nabi menyuruh. Dan biasanya anak yatim ini kita diuji, yaitu anak yatim itu banyak nakal. Kita diuji oleh kesabaran kita dan kasih sayang kita biasanya. Dan berbuat kebajikan akan dia, dan lemah lembut perkataan dengan segala manusia yang Islam. Perkataan segala manusia dan memberi salam akan tiap-tiap berjumpa dengan manusia yang Islam. Memberi salam kita. Dan membaikkan amal dan memindikkan cita-cita. Membanyakkan amal dan memindikkan cita-cita. Nabi menyuruh jangan banyak kehendak. Kehendak banyak ini. Dan angan-angan, jangan membanyakkan cita-cita dan angan-angan banyak juga ini itu banyak. Dipendekkan, bukan dihilangkan tapi dikurangi. Dipendekkan aja Nabi. Dan melazimkan iman dan melazimkan zikrullah Ta'ala dan memaham makna Quran. Memaham makna Quran ini ya belajar ilmu. Dan kasih akan akhirat dan takut akan hisab di dalam hari kiamat. Namanya kita takut akan hari kiamat itu, yaitu dengan berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khafdul janahi, yakni merendahkan akan diri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga-keluarga kita, jiran tetangga kita di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan iman dan Islam, masuk surga kepada Isa. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah ya salih ala Nabi al-Fatihah.